Ketua Umum Partai Demokrat itu kemarin ada, bahwa penundaan pemilu adalah ini indikasi permukatan jahat ini. Namanya tahun politik, semua kita berhak mencari panggung. Satu, mereka cari panggung. Karena dia tahu PDIP lagi di atas. Selamat datang Kakak Anda berdua, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir berbekal undangan via WhatsApp. Terima kasih. Artinya kalau sekarang kita lihat proses tahun-tahun ini kan, dulu harus kita kirim surat lah, datang ke kantornya. Tapi sekarang saya bilang ini kemajuan komunikasi. Itu dia, kemajuan komunikasi bagi kami juga dan bagi masyarakat secara luas. Nah, hari ini saya sengaja mengundang tanda kutip para pakar itu ya. Dari wilayah politik ini. Siap. Ya, jadi ada latar belakang. Saya panggil di ruangan ini Kanda. Baik. Kanda Amir dan Kanda Ibrahim. Ya. Kalau saya panggil nama saja, karena ini saya punya senior. Siap. Tidak ada masalah. Saya mengundang ini untuk satu menu khusus. Tapi kita ingin berkenalan dulu supaya banyak orang tahu tentang latar belakang Kanda Amir dan Kanda Ibrahim ini. Ini satu baju partai dan satu pakai baju nasional ini. Oh, siap. Oke. Nasional religius. Nasional religius. Aktivitas sekarang ini apa saja yang Saya kira Adinda dulu. Kalau saya masih sebagai lawyer. Senior, juniornya beliau ini. Ini suhu saya. Suhu. Selain itu saya di Demokrat sebagai Kepala BPOKK Provinsi Sulawesi Tenggara. BPOKK itu apa? Badan Pendidikan dan Organisasi. Kaderisasi? Di Demokrat. Berapa lama? Kepala BPOKK dia dilantik kemarin tanggal 24 November bersama-sama Pak Ketua Endang. Oh, yang kepengurusan baru ini? Siap. Aklamasi? Aklamasi. Jadi Pak Endang ini udah 3 periode ya? Sudah 3 periode. 3 periode ya? 3 periode. Ada juga 3 periode sebelum kita bicara 3 periode yang lain. Kanda Amir, kesibukan sekarang? Jadi saya sesungguhnya kebanyakan waktu saya itu di kampus. Saya dosen di Fakultas Hukum. Kemudian karena dosen itu adalah pengabdian di profesional lawyer, tentu agak namanya profesional. Disitulah kita dapat income sedikit-sedikit untuk biaya kehidupan. Sekarang saya setelah beberapa partai saya bergabung dari PAN setelah reformasi, kemudian saya gabung dengan Golkar, kemudian saya gabung dengan Nasdem. Tiga-tiganya partai ini sudah melahirkan gubernur di Sulawesi Tenggara. Hari ini saya bergabung dengan PDIP, insya Allah 2024 PDIP jadi pemenang lah. Jadi sekarang saya jabatan posisi di Wakil Ketua Hukum dan HAM di PDIP Sulawesi Tenggara, insya Allah. Karena saya sengaja mengundang ini untuk satu memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Tenggara. Insya Allah. Terkait masalah yang lagi hingar-bingar ini, wacana penundaan pemilu 2024 ini. Ada yang mengatakan menciderai konstitusi, pengkhianatan, makar, dan macam-macam. Tapi itu komunikasi di elit lah. Nah, memang ruangan ini kita sediakan untuk memberikan satu penjelasan kepada masyarakat, terutama kita di Sulawesi Tenggara, tentang seperti apa sebenarnya yang namanya penundaan pemilu ini. Bisakah dilakukan atau memungkinkan atau seperti apa gitu dia. Dalam kacamata Kakanda Ibrahim seperti apa sebenarnya ini, masalah penundaan ini? Maksudnya ini ada apa sebenarnya dengan riak-riak penundaan ini? Oh, jadi gini. Kalau Demokrat melihat bahwa memang ini ada
semacam kondisi yang harus diciptakan oleh penguasa. Skenario begitu? Skenario. Olehnya itu Demokrat itu betul-betul menolak ini, baik dari tingkatan DPP maupun dari tingkatan sampai yang di bawah DPD dan DPC. Jadi ada yang diuntungkan dalam persoalan ini. Isu-isu yang disebarkan itu ada yang diuntungkan. Pihak tertentu maksudnya? Pihak tertentu pasti. Namun kalau dilihat secara konstitusi itu agak susah untuk bisa dilaksanakan. Secara konstitusi? Konstitusi. Sulit untuk dilaksanakan, tapi ada peluang? Kalau kami melihat ya peluangnya ada, kecuali ada amandemen. Undang-undang? Iya, cuma satu aja. Berarti kita rubah dulu konstitusi, baru kemudian bisa ini bergerak. Tapi kalau saya, ini kan kita masyarakat awam lah kan ini. Kalau kita kan juga kemarin melihat ada semacam mini tsunami rencana mini tsunami di Demokrat itu. Apakah juga ini seperti itu skenario-nya? Kalau ini berkaitannya hanya persoalan kekuasaan aja. Gitu. Kekuasaannya. Kalau dikaitkan dengan kemarin di Demokrat juga sama aja kayak gitu. Yang seharusnya tidak bisa dilakukan dipaksakan untuk dilakukan. Dalam pola yang sama ya? Dalam pola yang sama. Ada skenario kalangan tertentu yang kita tidak bisa sebutkan orangnya terhadap konstitusi kita terkait dengan masa jabatan kepresidenan. Iya, sudah pasti. Kakanda Amir, seperti apa tanggapan dengan masalah wacana penundaan pemilu ini? Kalau saya fine-fine saja. Boleh-boleh saja? Boleh-boleh saja. Jadi pandangan saya selaku praktisi PDIP ya, Sulawesi Tenggara khususnya. Kalau kita melihat adalah seperti disampaikan oleh Ibrahim bahwa ini adalah skenario-nya penguasa, itu kayaknya sulit kita. Karena faktanya Jokowi sendiri sudah ngomong. Menko juga sudah ngomong. Kami garis komando satu. Tegak lurus. DPP tegak lurus. Harus patuh pada perintah konstitusional. Nah, konstitusional kita itu undang-undang dasar. Karena presiden dan wakil presiden dipilih. Dan masanya 2 kali dapat dipilih. Itu undang-undang dasar 45. Setelah beberapa amandemen. Penjabarannya itu ada di Undang-Undang 2016, Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 17 2017. Pemilu harus dilaksanakan pada tahun 2024. Pilpres dengan DPR dan DPR, DPD, DPRD kabupaten dan kota. Itu perintah undang-undang. Nah, sejarah merdekanya Republik dan adanya partai di Republik kita, itu PDIP konsisten kepada peraturan perundang-undangan. Nggak ada miring-miring kanan atau miring kiri? Nggak ada. Nah, kalau berkaitan dengan isu wacana penundaan, tadi saya bilang, welcome saja. Kita semua sudah dengar dan kita semua sudah baca ada kesepakatan bersama 9 fraksi untuk menjawab. Kesepakatan bersama? Ya. 9 fraksi? Ya, pemerintah, DPR, dan dihadiri 9 fraksi yang ada di DPR RI. Bahwa pemilu harus dilaksanakan. Ini pandangan fraksi? Iya, fraksi itu semua. Yep. Bukan hanya PDIP loh. Yep. Nah, kalau PDIP dalam ini menggunakan kekuasaan, kami mayoritas. Dan kami presiden sekarang. Tapi kami tidak melihat itu. Kita melihat negara ini ke depan. Kita kembali pada lahirnya reformasi. Iya. Nah, reformasi ini kan memangkas ini hal-hal yang ambisius dengan berlangsung lama kan gitu. Itu ciptaannya, filosofi lahirnya reformasi. Nah, perintah undang-undang itu sudah jelas. Memang di undang-undang dasar tidak dijelaskan secara detail itu, tapi penjabarannya pada undang-undang. Masih ingat kita dulu ada polemik Perpu. Ya. Perpu itu adalah peraturan pengganti undang-undang karena waktu dan kondisi yang harus dikeluarkan. Dan ingat, Perpu ini juga harus mendapat persetujuan DPR.
Jadi tidak bisa satu pihak saja. Tidak bisa pemerintah. Pemerintah mengeluarkan memang, tapi harus mendapat persetujuan dari DPR. Nah, ini undang-undang yang berkata bahwa penundaan pemilu secara garis besar hanya ada 2 masalah. Bencana alam dan huru-hara yang tidak terkendali. Jadi cuma ada 2 hal. Ada 2 hal. Boleh terjadi dengan alasan 2 hal. Bencana alam dan huru-hara. Huru-hara yang tidak terkendali. Secara meluas. Ya. Kalau itu berada di daerah pilkada, itu di daerah itu ditunda. Kalau pada level pilkada. Kalau nasional, bencana nasional, itu bisa ditunda. Dalam hukum dikenal namanya force majeure, keadaan yang memaksa. Tidak ada pilihan negara. Atau kita seperti Rusia dan Ukraina. Itu pemerintah dengan DPR bersama pemerintah harus menyatakan sikap dalam kondisi begitu. Jadi cuma akan ada 2 alasan. Ya. Alasan lain nggak bisa diterima? Nggak ada alasan lain. Oke, kita akan menjawab menunda ini. Mohon maaf, Bung Ibrahim. Kita sudah bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa isu yang jadi dasar buat person-person, pakar-pakar, pengamat-pengamat, praktisi untuk menyampaikan pemilu ditunda. Karena kita bencana COVID. Ya. Bukankah pemerintah Indonesia dan internasional, termasuk Arab Saudi khususnya, sudah melonggarkan bahwa COVID itu sudah begini. Bahkan Inggris itu lepas masker bebas. Bahkan Inggris. Nah, sekarang kalau itu kita isukan bencana alam secara nasional, itu kan tidak logis. Tidak korelasi dengan situasi pandemi secara internasional. Jadi hati-hati. Ini kan kita juga harus sampaikan ke publik. Iya. Bukan hanya untuk kita di studio ini. Hati-hati menyikapi isu dan wacana seperti penundaan. Seperti Bung Ibrahim menyatakan harus diamandemen. Oke. Di dalam undang-undang penunjang dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa setelah pemilu 2020 harus ada pemilu Pilpres di 2024. Nah, ini harus direvisi undang-undang ini. Boleh. Tapi kan sudah disepakati nih ya. Oke, ini boleh ditunda. Undang-undang ini direvisi dulu dong. Yang sudah disepakati ini. Yang undang-undang. Nah, yang undang-undangnya. Yang undang-undang. 2 undang-undang 2016 dan 2017. Ya, dan peraturan pemerintah lainnya, teknis lainnya sampai peraturan KPU pelaksanaan di lapangan. Ini harus direvisi. Walau tidak dicabut, tapi minimal revisi. Untuk masyarakat ketahui bahwa mengamandemen dan membuat undang-undang, setahu saya dengar cerita-cerita di warung kopi, itu satu undang-undang itu anggarannya miliaran rupiah. Nah, sekarang isu ini olehlah direspon oleh kalau kesepakatan politik di DPR. Ini tadi yang saya bilang, kita harus berpikir dengan hati. Judulnya tadi, saya juga sependapat itu mencederai demokrasi dan mencederai hak-hak konstitusional masyarakat. Termasuk saya ini katakan. Ya, oke. Hak-hak konstitusi kita kan dicederai nih. Kalau ini penundaan, saya mau tanya, yang diuntungkan siapa? Sekarang partai PDIP penguasa, bro. Ya. Pasti partai saya diuntungkan. Tunjuk tangannya begitu kan? Ya, nah, ini kan PDI Perjuangan ini ya. Ya kan, tapi PDIP sudah menyatakan ini tidak boleh, harus patuh perintah undang-undang. Tegak lurus, pokoknya konstitusinya 5 tahun sekali laksanakan. Nggak ada tawar-tawar. Kakanda, ini kan dalam kacamata kami masyarakat awam ini, kalau yang bilang itu sana itu Hafrin itu atau bom mungkin tidak. Tapi ini beberapa petinggi DPP ini Ketum PKB usulkan pemilu 2024 diundur maksimal 2 tahun, menambah lagi. Kemudian ada pernyataan dari PAN setuju pemilu 2024 ini. Ini Pak Zul. Kemudian pernyataan yang terakhir itu datang dari Golkar kalau saya tidak salah. Golkar beri sinyal dukungan penundaan pemilu 2024.
ini adalah orang-orang yang kapasitasnya di puncak-puncak pimpinan partai politik. Tentu ucapan mereka bukan ucapan yang asal keluar gitu dia. Ya. Kakanda berdua ini menilai seperti apa? Ini bukan kemudian mau memberikan catatan terhadap kata-kata mereka, tapi maksudnya beberapa petinggi partai politik. Boleh dong saya menilai statement beliau-beliau. Nah itu dia, kan kita gitu. seperti kira-kira Ya. dalam awam saya berpikir, apa mereka kekurangan cara berpikir? Nah mereka ini bukan orang-orang yang pendidikannya kurang itu dia. Apa yang terjadi menurut Kaneda? Jadi gini, makanya dari awal statement saya tadi mengatakan kalau ada yang diuntungkan dalam hal ini. Ya mungkin sedikit agak tersentil PDIP tadi, Ya. Bang Ali. Lagi berkuasa masalahnya. Jadi kenapa saya bilang dari awal statement saya ada yang diuntungkan ya? Karena saya melihat dari bawah ada beberapa petinggi partai Ya. yang notabene yang punya partai lah di pusat sana. Termasuk juga ada Salah satu menteri kalau salah satu menteri lah. salah yang satu menteri mereka- senior lah. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka sementara dalam kekuasaan, semua ini jadi Orang-orang yang Orang-orang yang notabene berada di dalam satu anggota koalisi, koalisi, dan ada menteri, ada tanda menteri. kutip berada di dalam kabinet ini. kalau pemilu nanti ke depan terlaksana 2024, belum tentu posisi itu masih Akan sama. akan sama, ya kan? Olehnya itu untuk mempertahankan ini keluarlah wacana itu. Bagaimana caranya untuk ditunda minimal 2 atau 3 tahun. Namun penundaan itu memang sangat tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus ya minimal amandemen. Apa yang disampaikan tadi oleh Kakanda Amir bahwa ada undang-undang pemilu itu yang harus juga dirubah, bukan cuma amandemen undang-undang dasarnya juga, tapi seluruh apa yang ada di bawahnya yang menyangkut PKPU, pemilu semua termasuk harus peraturan dirubah ke semua. bawahnya. Dan itu tidak akan mungkin memakan waktu yang singkat. Pasti prosesnya panjang, belum perdebatan di masyarakat apa semua. Dan MPR juga tidak mudah untuk melakukan itu. Ini bukan pekerjaan Iya. yang singkat dan cepat itu. Iya, karena MPR ini kan bukan seperti dulu lagi. Dia bukan lagi lembaga tertinggi, Dia sudah masuk lembaga tertinggi biasa kan, tidak seperti dulu punya kewenangan yang terlalu besar. Sekarang kan dikembalikan kepada rakyat. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi bahwa ada segelintir yang masih mendapatkan keuntungan lah kalau misalkan ini bisa terlaksana. Artinya bolehlah kita berucap seperti itu. Artinya kan ini satu yang menyampaikan para Satu mungkin koalisi saya partai kan. Makanya saya melihat Ketua Umum Partai Demokrat itu kemarin ada bahwa penundaan pemilu adalah ini indikasi permufakatan jahat ini. Itu kan dia sudah sampaikan juga, beliau sudah Indikasi sampaikan permufakatan jahat ini. Karena ini gimana sih undang-undang kita punya konstitusi ini mau diacak-acak dengan cara-cara yang tidak. Ya, tapi lagi-lagi apa yang disampaikan tadi oleh Kakanda Amir bahwa ya sah-sah saja. Namun kalau kami melihat itu nggak mungkin bisa terjadi. Dan itu kita mundur. Berarti demokrasi kita mundur kita mulai dari nol lagi. Balik lagi kan? Balik lagi kita dari nol. Dan itu sangat mencederai tadi apa yang Adinda sampaikan bahwa itu mencederai hak politik kita. Yang seharusnya 5 tahun itu kita salurkan, ini dia akan menunda lagi. Dan itu akan rumit. Negara kita ini saya yakin dan percaya bisa carut marut lah sistemnya itu pasti carut marut. Karena kenapa? Sekarang kan gini, kalau diundur berarti presiden diperpanjang, ya kan? Bukan cuma presiden jadinya. Bukan cuma presiden, anggota DPD, DPR RI kan? Semuanya. Nah, ketika diperpanjang, dasar hukumnya di mana? Pak Dokter mungkin lebih. Dasar hukumnya di mana mau diperpanjang? Makanya tadi saya kembali bahwa MPR tidak seperti MPR yang dulu setelah amandemen. Dia tidak punya kewenangan untuk memperpanjang lagi. Kalau dulu mungkin masih bisa, ya kan? Tapi ini susah. Baik, Kanda Ibrahim, saya ingin melihat pernyataan 3 petinggi partai ini. Apakah bagian perpanjangan tangankah atau kalau kita bilang desain dan seni bermain politik gitu dia. Kelihatannya tidak apa-apa tapi menggebuk dari belakang gitu dia. Di 3 pernyataan petinggi ini, targetnya sebenarnya mereka apa begitu dia? Kan mereka ini termasuk orang-orang yang menyepakati bahwa
12 Februari ya? Coblosan itu. 12 Februari 2024 kalau saya tidak salah ini. 14 Februari 2024 itu hari coblosan nasional pesta demokrasi kita gitu dia. 14 dengan 27. 27 itu untuk pemilihan kepala daerah, 14 itu untuk presiden, DPR RI dan DPD gitu dia. Kira-kira bagaimana kan Ibrahim? Tiga petinggi ini gitu. Ini tidak kurang cerdas ini. Cerdas di atas rata-rata ini. Kalau saya melihat bukan persoalan cerdas atau tidak cerdas, tapi kembali lagi bahwa ada permupakatan itu yang saya mengutip pernyataan Ketua Umum AHY, ada permupakatan jahat untuk melenggangkan kekuasaan. Ya kan mereka dalam posisi berkuasa saat ini. Menteri, Ketua Umum juga kan seperti itu. Dalam koalisi semua kan? Dalam koalisi. Jadi ya mereka lah diuntungkan. Ya sama dengan menteri kita yang satu kan. Yang katanya 110 juta ya. 110 juta warga Indonesia, yang menginginkan itu dia. Datanya dari mana? Big data ya. Datanya dari mana? Ada juga yang menyampaikan salah satu ketua umum bahwa itu usulan dari petani sawit ya, yang di Riau. Yang petani sawitnya tidak milih justru Pak Jokowi. Iya, tapi petani sawit yang mana yang dimaksud? Ada tidak datanya? Ya kan? Jadi kalau kita ini latar belakang kita dari orang praktisi hukum. Ya kalau kita menilai orang dan kita berbicara harus berdasarkan basis data. Kalau hanya kita mengungkapkan saja bahwa saya juga bisa saya bilang saya didukung dengan 2 juta masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menjadi gubernur, bisa saja saya sampaikan begitu. Tapi datanya, dan itu memang kalau kita lihat dalam posisinya ini tidak berkompetensi untuk mengeluarkan pandangan itu. Karena dalam status ini beliau adalah Kementerian Investasi, koordinator. Ini kita dituduh ini. Ya. Permufakatan saya dengar. Langsung di samping dibilang. Kadang seperti apa pernyataan ini kalau yang dibilang Pak Jokowi itu menampar, mempermalukan dan cari muka ini. Seperti apa kan? Jadi ya kalau Demokrat kan di oposan lah sekarang. Ya. Di luar garis kabinet, di luar pemerintahan. Partai oposisi lah saya. Memandangnya begitu kan. Ya saya tidak masuk menyentil Demokrat, tapi televisi sudah menyebarluaskan hal-hal yang terjadi di Demokrat sendiri. Pasca SBY tidak lagi memimpin Republik kan gitu. Sudah itu pandangannya Bung Ibrahim. Jadi naiklah pandangan itu. Mari kita bedah sekarang. Kalau saya melihat beberapa tokoh, ya sebutlah ada salah seorang menteri dari partai PDP yang dimaksud. Saya juga ikut dengar. Perlu seperti awal saya sampaikan, penundaan hanya 2 alasan mendasar. Bencana alam secara nasional dan huru-hara yang tidak terkendali. Jadi siapapun yang ngomong bertentangan dengan undang-undang. Bencana alam dan huru-hara ini sifatnya nasional. Ya. Jadi tidak bisa kategorinya cuma Kalimantan saja atau Sulawesi saja tidak bisa. Dia tidak bisa lokalistik. Dia terjadi secara keseluruhan. Ya, kita kan berbicara ini pilpres, bukan pilgub. Ya kan gitu. Penundaan yang diisukan seperti ini. Oke. Itu digarisbawahi. Nah, kalau Bung Ibrahim memandang seperti demikian, ya itu fine-fine saja. Sah-sah saja. Tapi kalau saya melihat bahwa apa yang dilakukan ini kan hampir semua berada di lingkaran partai pengusung ini. Ya kan begitu, hampir semua. Ya PAN saya lihat di belakangan datang di belakangan ya. Secara politik boleh. Namanya tahun politik. Semua kita berhak mencari panggung. Satu, mereka cari panggung. Karena dia tahu PDIP lagi di atas. Ya kan? Kedua, saya melihat beliau-beliau ini secara institusi partai belum siap tarung.
belum ada figur yang bisa Iya, gitu deh. itu dia. Calon-calonnya belum ada yang siap ini. Belum siap tarung. Jadi mereka cari momen. Iya, itu secara institusi, organisasi. Ada person yang kita maksud. Bung Ibrahim bilang dan masyarakat tahu semua. Itu takut kehilangan posisi. Kondisi nyaman Ya, ini jangan seperti sampai beliau hilang bilang. gitu deh. Itu mungkin saja terjadi. Atau memang skenario ini sebenarnya untuk menguntungkan justru yang menyampaikan begitu? Tidak. Tidak. Jadi biarlah dia berkata-kata kan gitu. Nah, kita di samping praktisi politik, lagi-lagi apapun kita buat, legal standingnya yang harus kita bicara, dasar hukumnya yang kita buat, yang kita kaji gitu. Yang dikatakan dua hal itu. Iya. Bisa terjadi Kalau bencana alam dan huru-hara yang tidak terkendali. di luar dua alasan ini tidak bisa sama sekali. Nah, saya lanjutkan dulu mengenai statement itu. Ketiga, saya memandang apa yang disampaikan oleh 3 petinggi partai ini adalah jebakan politik untuk PDIP. Karena mereka, ini pandangan saya ya, mereka yakin kalau ini ditunda kan PDIP yang diuntungkan secara kekuasaan. Pemikirannya dia. Oke, ya. Nah, kalau pemerintahan PDIP sekarang khususnya mendukung penundaan atau setuju penundaan pemilu, masyarakat uang kecil akan marah sama PDIP. Nembaknya ke PDIP Perjuangan justru ini. Nah, PDIP cerdas, intelektual, dan patuh pada undang-undang. Ya, sampean ngomong aja. Undang-undang sudah bicara, ini PDIP loh. Jadi, kita satu komando. Nah, dengan PDIP sudah bersikap seperti itu. Secara hukum, secara undang-undang, secara yuridis, ya kan? PDIP menyimpulkan bahwa kalau ini ditunda, itu pelanggaran konstitusional. Kalau pemilu ini ditunda, pelanggaran hak asasi manusia. Kalau pemilu ini ditunda, adalah tentu akan menimbulkan efek-efek dampak-dampak negatif terhadap psikis masyarakat. Sosial masyarakatnya akan terganggu. Dan kita mengacu kepada posisi Indonesia di dunia. Negara kita adalah negara, di samping memang betul dan negara berdasarkan hukum, tapi kita juga adalah negara demokrasi besar 3 dunia yang telah kita ciptakan semua anak bangsa. Ya, besar bersama ini kan? Bersama-sama, terutama tentu di pemerintahan Jokowi. Bapak Ibu masyarakat semua bisa lihat kok. Nah, demokrasi ini indeks demokrasinya kita meningkat itu di masa ini. Ya. Nah, itu kalau ditunda akan mencederai nanti demokrasi. Kita turun lagi ini. Gitu. Itu pandangan saya ya. Yang jelas bahwa amandemen undang-undang untuk penundaan pemilu ini bisa dilakukan kalau memenuhi 2 syarat. Satu, ada yang namanya huru-hara, dan ada bencana alam yang sifatnya nasional. Itu kesimpulannya. Kita tidak berdoa dan tidak meminta bahwa bencana ini datang. Ya. Ini kan kita sudah berpikir ini penundaan akan terjadi itu. Iya. Orang lagi berpikir ini. Ini yang ngomong-ngomong ini. Tunda-tunda. Padahal undang-undang bilang nggak bisa ditunda, bro. Hanya karena 2 hal. Berarti kita mengendaki pada waktu itu ada nanti bencana alam. Yang disebutkan 2 hal ini. Iya, oleh undang-undang. Nah, kalau itu terjadi, kita kembali pada Perpu 2000 berapa itu, ke Perpu 01 2000, sehingga 2016 keluar undang-undang itu. Itu boleh keluarkan. Jadi kalau peristiwa itu datang, saya tidak ikut doakan itu. Maka tidak perlu sebenarnya kita heboh-heboh. Perpu keluar, negara dalam keadaan darurat. Apapun kejadiannya, cuma butuh 2 syarat secara konstitusi. Nah kan, tapi pandangan-pandangan yang ada ini, yang kita gali secara lebih jauh ini kan kadang-kadang bertentangan dengan pandangan akademik. Pandangan 3 petinggi ini, kalau kita rujuk berdasarkan hasil survei terbaru, justru bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan, kontradiktif gitu dia. Ini survei indikator. Mayoritas pemilu 2024 tolak tambahan masa Jokowi 2 atau 3 tahun. Walaupun survei ini juga menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap kepemerintahan juga tinggi. Itu dia. Kemudian juga ada dari Litbang Kompas.
66,7% masyarakat nilai usulan penundaan pemilu demi kepentingan politik untuk kalangan tertentu saja. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada survei dari Lembaga Survei Indonesia, mayoritas responden tolak penundaan pemilu, apapun alasannya, mau alasan ini itu tidak diterima, tidak ada publik terima. Walaupun secara statistik, survei-survei ini memberikan hasil nilai yang cukup puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi, walaupun trennya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia mengalami penurunan karena ada kontraksi masalah minyak goreng dan masalah-masalah hukum, termasuk kasus Wadas kalau nggak salah, itu juga memberikan pengaruh itu dia. Situasi ini sebenarnya kan bisa kita simpulkan ini, bahwa dua syarat itu udahlah, jangan masyarakat tidak usah resah dan bimbang. Termasuk calon-calon yang baru mau ini kan, sudah keluar-keluar sedikit ini. Tetap pemilunya akan jalan gitu dia. Bagaimana jaminan ini gitu dia ke depannya? Situasinya ini kan terus bergulir, namanya politik. Walaupun malu masuk ke ranah hukum, tentu masih akan bergulir. Dalam konteks politiknya seperti apa Bang Ibrahim? Iya, jadi gini. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi, saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Kakanda Amir tadi, bahwa memang ada dua hal yang bisa menunda pemilu. Bisa kita katakan dalam bahasa hukumnya itu force majeure. Namun kemarin isu yang disampaikan oleh beberapa menteri ini, beberapa ketua partai, bahwa karena adanya COVID, sehingga pembangunan yang mau dilakukan pada saat COVID ini tertunda, untuk itu diminta untuk diperpanjang supaya bisa menyelesaikan program-program yang tidak bisa terlaksana karena COVID. Termasuk IKN lah gitu. Termasuk IKN. Namun kita kembali kepada dua syarat tadi yang disampaikan oleh Kakanda Amir ini, kan COVID ini tidak termasuk force majeure karena sudah bisa ditangani oleh pemerintah. Iya, bahkan sudah sangat melandai. Sangat sudah. Bahkan sekarang pun juga orang mau naik pesawat sudah tidak pakai antigen. Ya, antigen. Nah, itu menandakan bahwa ini sudah terselesaikan lah ini. Jadi memang tidak ada alasan hukumnya lagi untuk mau ditunda gitu. Nah, namun ke depan sebenarnya pernyataan ini sebenarnya kalau kami melihat ya boleh aja lah dia sampaikan sampai kapanpun, tapi menurut kami dari kacamata hukum pun juga tidak akan mungkin bisa dilaksanakan untuk ditunda. Dan yang biarlah masyarakat yang melihat. Jadi ini kan ketua-ketua partai ini yang menyampaikan, ini ada beberapa. Dan apakah masyarakat melihat secara politik ini menguntungkan ketua-ketua partai, menguntungkan partainya, atau justru malah membuat anjlok ke partainya ke depan? Ya, karena dianggap bahwa ya sesuai survei tadi yang kita dipertunjukkan itu kan sudah jelas bahwa pemerintah memang survei ini, semua survei saya melihat tadi bahwa masyarakat ini tidak sepakat untuk ditunda. Ya, tidak ada yang mau intinya. Intinya tidak ada yang mau. Apapun masyarakat tidak mau tunda-tunda pemilu itu. Tidak mau tunda pemilu. Ini kan sudah jelas ini. Jadi kalau ada beberapa oknum-oknum yang menyatakan bahwa ini masyarakat ini, surveinya yang saya bilang tadi, datanya dari mana? Ini jelas ini. Mereka survei ini dari orang per orang ini disurvei ini, bukan hanya dan lembaganya beda-beda juga ini. Beda lembaganya, bukan cuma lembaganya Bang Naslim aja, ya kan? Beda. Ada beberapa lembaga yang menyatakan kalau masyarakat, walaupun sebenarnya mereka puas dengan kinerja, tapi bukan karena kepuasannya sehingga pemilu ini, karena ini melanggar konstitusi masalahnya. Nah, masyarakat kita ya kan sudah pintar ini. Artinya kan masyarakat memberikan apresiasi terhadap pemerintahan. Pemerintahan bagus, pemerintahan oke, walaupun memang ada kontraksi terhadap ekonomi, kemudian hukum. Cuma untuk periode tambahan, ada 3 periode atau apapun itu masyarakat tidak menghendaki. Nah, ini yang itu kaji secara hukumnya. Kalau secara hukum kita sudah selesaikan ini. Hukum nggak ada lagi, tinggal tunggu saja siapa yang mau berdoa bencana secara nasional lagi. Atau ada kekacauan secara nasional gitu dia. Tapi secara politik ini kira-kira seperti apa ke depannya, Kakanda Amir? Jadi saya melihat itu tadi fine-fine saja apa yang beliau ketua partai ngomongin. Keinginannya tentu dia yang tahu. Tapi kalau kita di luar daripada beliau itu memandang, PKB, PAN, apalagi satu tuh? Golkar. Ya
Kalau kita bilangi mengingkari, dalam hukum dikenal namanya wan prestasi. Yang nyata-nyata 9 fraksi sepakat laksanakan pemilu sesuai jadwal perintah undang-undang. Sekarang di luar kok berkuar-kuar. Ada apa? Ada apa? Pemilu dalam kesepakatan pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP itu sepakat. Pemilu harus dilaksanakan sesuai perintah undang-undang. Apa yang dipikirkan, yang perlu kita pikirkan adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidaklah segampang itu penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Akan dirubah atau diundur. Dan banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh negara bersama DPR, oleh pemerintah bersama. Kalau benar ini permintaan mereka ini, beliau-beliau 3 orang ini diikuti, biaya amandemen, biaya membuat undang-undang, biaya jeda. Nah, tadi sudah disampaikan alasan beliau itu bahwa dengan adanya COVID, dana terkonsentrasi sana. Pembangunan terlambat. Bang Naslim juga bilang ada pembangunan diarahkan dana negara ke IKN gitu. Itu semua itu kan sudah ada porsinya. Dan anggaran pemilu itu juga sudah disiapkan. Kalau tidak salah 80T kalau tidak salah. Nah, untuk apa kita berbicara lagi? Pembangunan itu tetap tanggung jawabnya pemerintah bersama DPR. Ya. Nah, saya melihat begini, ya senior-senior itu kurang cerdas berpolitik lah. Politik itu jangan hanya ngomong doang, harus berpikir dengan dasarnya ini apa ini? Dengan keilmuan, dengan hati. Lo dengan penundaan, minta penundaan justru membawa beban masyarakat. Nah, kalau keuntungan politik, saya mau tanya, seperti permintaan seperti itu, pasti PDIP lagi diuntungkan. Apa namanya, penambahan masa jabatan presiden. PDIP melihat di Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada. Terutama pasal 7 itu kan? Pasal 7. 5 tahun. 5 tahun dapat dipilih kembali. Tidak dapat dipilih kembali. Berarti jumlahnya hanya 10 tahun. Nah, dua periode 10 tahun. Iya. Selesai. Nah, sekarang PDIP enggak. Kita patuh pada undang-undang. Nah, kemudian kalau kita melihat, oke, seperti itu, tolong bapak-bapak pikirkan. Benar-benar itu undang-undang. Berapa memang biayanya? Itu baru undang-undang dasar. Belum undang-undang di bawahnya. Turunannya. Sampai peraturan teknis. Berapa lama besar biaya? Baru waktu? presiden yang kita pikirkan masa penambahan jabatan. Jabatan DPR berapa kan? 600-an? 560. Nah, 560 anggota DPR RI yang harus menikmati masa perpanjangan. DPD, KPU, Bawaslu, apa lagi tuh? DKPP. Bukan hanya presiden aja dong ditambah. Bukan tunggal kan ini. Masalahnya bukan cuma presiden ini jadinya. Karena bagaimana saya juga ngotot lagi, ribut lagi. Itu kan butuh dasar hukum juga terhadap bertambahnya. Harus memiliki legal standing. Kalau tidak, melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang itu salah. Nah, apakah kita mau melakukan aktivitas salah dan salah dan salah terus? Sementara kita ngaku ke dunia, negara kami itu negara hukum. Negara yang mempersamakan kita semua di depan hukum. Hak-hak kita. Loh, kami punya masyarakat, haknya harus pemilu di 2024. Masa babe-babe tidak hitung haknya kita? Baca undang-undang dasar, undang-undang hak asasi manusia. Jadi, ya, melalui ini ya mari masyarakat kita semua bahwa saya Amir Faisal ya dari PDIP Sulawesi Tenggara bahwa melihat statement atau isu politik oleh 3 tokoh ketua partai dan person, ada oknum kader PDIP yang juga publish, sudahlah kita kembali ke jalan yang benar. Saya mengutip pendapat Profesor Yusril, kalau ini keliru secara undang-undang, mari kita kembali kepada undang-undang. Jangan terlalu jauh lah menyalah.
Kembali pada apa bunyi undang-undang. Kalau di dalam agama Islam, kalau kita keliru, sesat di jalan, kembali pada kitab Al-Quran kita. Agar kita tidak terlalu sesat. Dan sesat itu akan menyesatkan orang lain. Bukan cuma diri sendiri, bukan cuma mereka, banyak juga ikut-ikutan ini, termasuk yang besar namanya. Tentu untuk kita semua di studio ini dan masyarakat Indonesia dan khususnya Sulawesi Tenggara, bahwa ini adalah pendapat dari praktisi politik. Hati-hati, hati-hati dengan pernyataan ini. Mengikuti pendapat yang keliru, dan tentu kami PDIP tetap konsisten kepada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, harga mati. Pilihlah figur dari PDI yang bisa mengaspirasi. Ini kampanye ini. Karena saya kan dari PDIP nih, Pak. Oh, iya, saya tidak menghujat partai lain. Ini PDI-nya. Ini PDI-nya. Jadi jangan salah pilih. Begitu Bang Naslim. Sama kemarin kan ada pernyataan di media, karena ada pembangunan ini yang belum tuntas diselesaikan. Olehnya itu segelintir orang ini memperpanjang supaya Jokowi bisa melanjutkan. Pertanyaan saya begini, kalau kita berbicara real konstitusi itu jelas-jelas hampir saya nyatakan 100% mungkin tidak bisa mustahil ya. Mustahil untuk dilaksanakan. Kalau alasannya bahwa Jokowi yang harus melanjutkan programnya ini kan juga tidak realistis. Dan memang tidak relevan dengan undang-undang, karena bisa dilanjutkan oleh masa periodisasi presiden terpilih berikutnya. Jadi konotasi berpikir saya seakan-akan bahwa di Indonesia ini sudah tidak ada orang yang bisa melanjutkan. Nah itu dia. Regenerasi yang Bang Amir sampaikan. Seperti tidak ada lagi orang di Indonesia ini yang bisa melanjutkan. Padahal orang Indonesia cerdas-cerdas loh. Banyak yang ini ya. Cerdas-cerdas. Bukan banyak kalau saya. Cerdas-cerdas. Olehnya itu ya alasan-alasan itu tidak relevan. Dan tidak realistis lah untuk tidak realistis dan seharusnya tidak bisa. Sudah, kalau keinginan saya supaya tidak buat gaduh ini negara kita dengan pernyataan-pernyataan itu, udah cabutlah semua pernyataan kamu. Buatlah bagaimana caranya mau cari-cari momen untuk menaikkan popularitas atau seperti apa ya, cara-cara yang elegan lah, jangan membuat gaduh di negara. Karena sudah cukuplah kita ini masyarakat tersusahkan, apalagi masalah minyak apa semua yang jadi. Itu aja lah yang seharusnya kan mereka punya kapabilitas untuk bagaimana menyelesaikan inilah, membantu pemerintah, bukan bahkan membuat isu-isu yang tidak sulit untuk kita terima secara logika. Apalagi kan mereka bagian dari pemerintah, bagian dari pemerintah yang kita hari ini tertekan ekonomi. Justru ini menambah satu kegaduhan baru di saat kita ekonominya mau baik lagi. Tapi memang saya lihat kita ini di tengah kisruh ini, perdebatan politik, wacana masyarakat juga ngomong tentang masalah penerbangan, ada kabar yang menariknya ini. Kemarin saya membaca bersama kawan-kawan, ini kabar yang menyejukkan hati dan perasaan bagi kita semua. Demokrat dan PDI Perjuangan bersepakat bersama ini. Nih, Demokrat, PDIP Sultra keluarkan pernyataan bersama tolak pemilu 2024 ini. Kenapa ini kabar yang kami bilang menyejukkan hati? Tampaknya kita kan ini yang kita baca dari sejarah, Demokrat dan PDI Perjuangan ini kan selalunya berseteru. Tanda kutip ya, tanda kutip berseteru. Hari ini tiba-tiba kayak begini nih. Ini idenya dari mana ini? Tanya Demokrat. Demokrat. Ya kan? Kami ini kan tuan rumah, bro. Gitu. Ya kan? Lihat, kami tuan rumah. Saya nggak ada di sini, saya ada di sini. Oh, seperti ini. Saya tukang susun meja. Oke. Tanya dong. Saya juga ada di luar situ. Oh, gitu. Bersama-sama saya punya. Ini siapa yang punya ide? Demokrat? Jujur saja saya tidak ngerti siapa yang punya ide. Ya. Tapi ini kan kita bilang suatu itikat yang sangat baik sekali. Artinya kan kita belum lihat ini, ya walaupun ini kan skopnya kita daerah lah. Tapi kan semua orang kita pandang di daerah ini. Walaupun daerah gongnya nasional, bro. Benar. Demokrat PDI ini bersama-sama bersepakat. Ini kan menjadi satu bantahan secara faktual. PDI tegak lurus dengan konstitusi. Demikian juga Demokrat. Jadi kisahnya seperti apa ini, Bang? Jadi kemarin ini
Makanya saya sampaikan jujur saja, saya tidak mengerti siapa yang mendesain ini, menginisiasi untuk kita bertemu. Saya di kontak dengan ketua DPD bahwa kita silaturahmi ke PDI Perjuangan yang misinya untuk pernyataan bersama, pernyataan sikap bahwa menolak penundaan pemilu. Tapi kalau saya melihat bahwa nafasnya dari pertemuan ini kita sama-sama PDIP Perjuangan dan Demokrat ya sama-sama taat konstitusi, sehingga ada pemikiran untuk bersama-sama. Apakah ketua DPD dengan ketua PDI Perjuangan ini Demokrat sudah mungkin berkomunikasi, ketemunya di mana saya susah menjawab itu karena bukan saya yang berkomunikasi. Namun nafas dari pertemuan ini ya satu, kita taat konstitusi. Nafasnya nafas konstitusi yang sama-sama. Sama-sama. Apalagi kembali saya sampaikan bahwa di media AHY ini menentang berat adanya penundaan ini bagi ketua umum, dan bahkan pernyataannya dia ini ada pemuka tangan sampai segitunya ya kan. Jadi kita berkunjung ke PDI Perjuangan tanggal 16 kayaknya ya. Ya, ke kantor 16 PDI Perjuangan, dan inilah yang terjadi. Bersama-sama. Bersepakat untuk menolak. Karena ya itu nafasnya tadi. Kita taat konstitusi. Kanda Amir, seperti apa situasi ini di PDI Perjuangan? Jangan dulu masuk di situasinya ya. Itu Dewan kantornya itu Partai Demokrasi Indonesia. Ya. Kata demokrasi, karena SD itu sudah suaranya tinggi. Benar. Apalagi kita. Inilah profil partai kami, demokrasi. Anda datang, welcome. Kita terima. Dengan baik. Ya, kalau beliau kan Partai Demokrat. Nah, kami menunjukkan kepada publik melalui diskusi ini. Ya, walaupun tadi kami disentil gitu kan. Tapi dengan warna merah dan warna biru ini di berita, terbantahkan sendiri bahwa kami tidak ada konspirasi. Kalau konspirasi pasti kemupakatan isu penundaan ini, kami tidak mau nerima naik Demokrat di sini. Jangan tuduh-tuduh lagi kalau gitu ya. Nggak harus sendiri ini pernyataan ini. Gitu. Artinya ini kan sebuah tontonan yang kita rindukan semua. Masyarakat itu ya seperti saya kan ini, saya bilang ke kawan-kawan waktu kita bedah, ini sebuah tontonan yang sangat menarik di tengah gitu deh. Ini menjadi oase bagi kita di tengah kisruh politik yang begitu panjang. Kakaknya berdua, saya minta satu pernyataan buat masyarakat mewakili partai menghadapi situasi-situasi ke depan untuk bagaimana bersikap. Silakan kepada Bang. Iya, terima kasih. Kami mewakili Partai Demokrat DPD Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada masyarakat bahwa isu-isu yang tersebar di masyarakat berkaitan dengan penundaan pemilu secara konstitusi itu tidak akan mungkin bisa terjadi dalam tengah waktu sampai 2024. Olehnya itu tenang dan menjalani kehidupan seperti biasanya, jangan terprovokasi, dan tetap menjaga prokes kesehatan yang mengenai COVID-19. Okay. Walaupun sudah agak sedikit longgar, tapi tetap harus kita menggunakan prokes. Baik. Untuk itu terima kasih. Kakak Anda, silakan menyampaikan pesan buat masyarakat. Tentu apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama Wong Cili, itu juga yang saya inginkan. Mengenai wacana isu penundaan pemilu, bagi saya yang suka parkir di warkop, itu adalah isu warung kopi. Saya tetap konsisten terhadap Undang-Undang Dasar
45 dan undang-undang yang berkaitan dengan pemilu yang telah menetapkan Pilpres di tahun 2024. Baik bulan Februarinya maupun Novembernya. Masyarakat kan mengenal pemilu nih. Baik Pilpres tetap juga pemilu gitu. Pilkada tetap juga pemilu, walaupun dalam bahasa hukumnya sudah disebut pilkada. Nah, kepada masyarakat, saya sebagai masyarakat dan kita semua di Panjang, Sabang sampai Merauke, tetaplah menjalankan aktivitasnya. Tidak usah terlalu memikirkan hiruk-pikuk politik. Bagi saudara-saudara kita yang petani, silahkan bertanilah. Nelayan, pegawai, profesional, silahkan berjalan. Karena menurut kajian saya sebagai seorang berlatar belakang pendidikan hukum, hanya dua itu. Pemilu itu bisa ditunda. Bencana alam secara nasional dan huru-hara yang tidak terkendali. Bagaimana harus merevisi amandemen undang-undang? Kalau hanya kepentingan semu di sekelompok orang. Sudahlah, kita sudah punya pengalaman yang baik, bapak-bapak yang terhormat, anggota DPR RI, dan teman-teman kita sama-sama di partai. Mari kita pikirkan Indonesia ini lebih maju ke depan. Ya tentu kepala negara, presiden kita dari Bung Karno sampai hari ini tidak terlepas sebagai manusia biasa, pasti ada kekurangannya. Kita ini generasi yang harus memperbaiki, melengkapi. Maka berpikirlah bapak-bapak kita, saudara-saudara kita yang khususnya sekarang yang berada di parlemen, pikirkanlah rakyat kita ini, kami ini, dan kita semua. Agar Indonesia sejajar dengan negara-negara lain, baik di bidang ekonomi maupun di bidang demokrasi. Terutama panglima kita adalah hukum. Jadikanlah hukum itu untuk menyelesaikan semua masalah. Itulah dari saya selaku kader PDIP Perjuangan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua kalau ada yang kurang baik dari saya. Itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Tapi kalau itu menguntungkan dan membawa kita untuk bahan, untuk dasar berpikir untuk mengambil keputusan kelak di 2024, ya silakan. Terima kasih kalau Bapak Ibu mendengarkan sampaian saya, tapi saya tetap warnanya merah. Terima kasih. Senang bisa mengundang dan berdiskusi saya di pertemuan ini. Jangan bosan kalau saya undang. Soalnya kita tetap akan melihat bagaimana terus mencerahkan masyarakat dengan pengetahuan dan keilmuan, terutama kan partai politik ini menjadi leading utama. Cara pandang, cara pikir masyarakat kita di Sulawesi Tenggara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Kakak Anda berdua sudah menyempatkan waktu datang ke kantor kami.